Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Eka Ekoy. Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa cara untuk mengerjakan perkalian pecahan. Biasanya ini ada di kelas 5 SD ya. Nah, perkalian pecahan ini punya rumus ya. Punya rumus di mana A per B ya kan dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Itu maksudnya bagaimana sih? Maksudnya setiap pecahan yang akan dikalikan kalian harus rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, maksudnya di sini A per B itu adalah pecahan biasa. Jadi, kalau ada soal bentuknya pecahan-pecahan campuran atau bilangan bulat dikalikan dengan pecahan, nah, syarat utamanya adalah harus dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa seperti ini. A per B dikali C per D, hasilnya menjadi A dikalikan C kemudian per B dikalikan D ya, atau pembilang dikalikan dengan pembilang per penyebut dikalikan dengan penyebut, seperti itu ya. Kita langsung ke contoh soalnya di sini. Nah, untuk contoh soal yang pertama itu ada 5 dikali 1 per 2. Nah, 5 dikali 1 per 2 berarti kan di situ ada bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa. Berarti kalian bisa rubah 5 di situ menjadi 5 per 1. 5 per 1 dikalikan dengan 1 per 2. Nah, ini adalah konsep dasar untuk perkalian. 5 dikalikan dengan 1 berarti kan 5 per 1 dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 5 per 2. Dimana kalau ada 5 per 2 berarti 5 dibagi 2. 5 bagi 2 itu adalah 2. Tapi ada sisanya. Sisanya berapa? 1. Oke, berarti hasilnya adalah 2 1 per 2. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, di mana ada 1 per 3 dikali dengan 1 per 4. Ini pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa, maka dapat dihasilkan, bisa langsung saja dikerjakan, di mana 1 kali 1 1, kemudian 3 dikali 4 12, maka hasilnya adalah 1 per 12. Nah, berikutnya di nomor 3 itu ada pecahan campuran dikali dengan bilangan bulat, di mana di sini ada soal 1 per 2 dikali 6. Berarti ini bentuknya pecahan campuran, ini bilangan bulat. Konsep dasarnya yaitu harus dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya. Oleh karena itu 1 per 2 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasanya adalah 2 dikali 1 ditambah 1, berarti 3 per 2 dikalikan 6, di sini artinya adalah 6 per 1. Nah, seperti itu. Berarti tinggal dikalikan saja nih. 3 dikali 6 18. Kemudian 2 dikali 1 2. Nah, bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? Oh, dibagi 2 semuanya. Oke, berarti 18 ini bagi 2 dan 2 di sini bagi 2, maka jawabannya adalah 9 per 1. Atau yang namanya 9 per 1 atau penyebutnya angka 1 berarti bisa dirubah menjadi bilangan bulat. Maka 9 per 1 kan 9 dibagi 1, berarti jawabannya 9. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada
soal 3 1/3 dikali 1 1/2. Berarti kan di sini harus dirubah dulu ke pecahan biasa. 3 1/3 ini pecahan biasanya yaitu kita ubah dulu ya. 3 dikali 3 9. 9 ditambah 1 10/3, ya kan? Dikali 1 1/2. Berarti di situ dirubah ke pecahan biasa juga. 2 dikali 1 2 ditambah 1 3/2. Nah, seperti itu. 10 kali 3 30 per 3 kali 2 6. Maka bisa disederhanakan juga. Oh, dibagi berapa? Dibagi 6. Oke, boleh. Yang namanya disederhanakan itu berarti pembilangnya dibaginya harus sama dengan penyebutnya, ya. Kalau misalnya dibagi 2 dulu boleh nggak? Boleh. Misalnya di sini bagi 2 dulu. Ininya bisa nggak dibagi 2? Bisa, berarti boleh. Maka 30 bagi 2 15 per 6 bagi 2 3. Wah, masih bisa disederhanakan. Iya. Nah, berarti kalian sederhanakan lagi. Dibagi 3. Oke, ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. Berarti jawabannya 5/1. Ya. Dimana 5/1 itu adalah jawabannya 5. Jawabannya 5. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, sekarang sebelum ke soal nomor 5, ada nggak sih cara yang lebih mudahnya? Ada, yaitu dengan cara menyederhanakan, ya, atau kita lebih sering dikenal dengan istilah dicoret-coret. Nah, kita lihat ya, kita lihat di nomor, misalnya di sini nomor 3 kita ambil, ya. Kita ambil nomor 3, 1 1/2 dikali 6. Nah, tapi tetap syaratnya harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa sebelum disederhanakan, ya. Seperti halnya di sini. 1 1/2 itu berarti kan pecahan biasanya adalah 3/2 dikali 6/1. Nah, cara mudahnya kalian tinggal sederhanakan. Yang namanya penyederhanaan itu berarti pembilang dengan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Tapi tidak harus dengan yang satu pecahan saja. Boleh menyilang juga. Misalnya pembilang yang akan dibagi itu yang pecahan yang di sini, penyebut yang akan dibaginya yang di sini. Boleh. Contoh di sini ada 3/2 dikali 6/1. Maka jawabannya ini kan bisa disederhanakan dibagi 2. Ya kan? Dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2. Nah, kita sederhanakan atau dengan istilah dicoret. Nah, coret. Nah, ini dibagi 2. Kita harus paham dibagi 2 berapa? 3. Nah, ini juga dibagi 2. Dibagi 2 berapa? 1. Nah, maka hasilnya di sini pembilangnya yang tadinya 6 jadi 3. Masih bisa disederhanakan? Oh, sudah tidak bisa karena pembilang dan penyebutnya sudah paling sederhana. Oke, berarti tinggal dikalikan saja. 3 dikali 3 9. Dan 1 kali 1 1. Maka hasilnya adalah 9. Sama, ya. Jawabannya sama. Nah, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya ini nomor 3 ya. Sekarang kalau misalnya yang nomor 4-nya. Nah, nomor 4-nya kita gunakan cara yang seperti nomor 3, disederhanakan, dicoret-coret. Nah,
Ya. Berarti di situ ada 31/3 dikali 1/2 adalah kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti pecahan biasanya adalah 10/3 dikali 3/2. Nah, yang mau dicoret-coretnya yang mana? Nah, yang mau dicoret-coretnya yang mana? Atau yang mau disederhanakan yang mana? Ini kita lihat di sini angkanya. Jadi ini angka 3, ini angka 3 bisa disederhanakan, dibagi 3 semuanya. Berarti kita coret semuanya bagi 3. Ini bagi 3, 1. Ini juga dibagi 3, 1. Karena 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Ya. Kemudian, oh ini masih bisa nih. Ya. 10 dengan 2 bisa disederhanakan. Ini dibagi 2 juga. 10 bagi 2, 5. Ya kan? Kemudian 2 bagi 2, 1. Nah, tinggal tersisalah di sini 5. 1, 1, 1. Tinggal dikalikan seperti biasa. 5 kali 1, 5. Ya kan? Per 1 kali 1, 1. Maka hasilnya adalah 5. Nah, sama kan dengan cara yang seperti pertama, ya, dengan konsep dasarnya. Kalau ini langsung dapat hasilnya, kalau yang ini dikalikan terlebih dahulu, kemudian kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Paham? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya sudah paham, berarti yang nomor 5 pun kalian pasti bisa langsung mengerjakannya dengan cepat. Oke, kita coba langsung saja menggunakan cara yang barusan dipelajari, yaitu dengan cara coret-coret atau disederhanakan, ya. Nah, di sini ada 1/2 dikali 2/3 dikali 3/4 dikali 4/5. Berarti ini bisa disederhanakan nih. Langsung saja kalau begitu. 2 bisa dibagi dengan 2, ya kan? Hasilnya 1, 1. Kemudian 3 juga bisa dibagi dengan 3, ya kan? 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Kemudian 4 dan 4 juga bisa. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1. Nah, dan didapatkanlah hasilnya di sini tinggal 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1. 1 kali 1 kali 1 kali 5, berarti 5. Maka jawabannya 1/5. Nah, mudah kan? Oke, itulah pembelajaran untuk perkalian pecahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran materi berikutnya. Thank you, bye.